Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto to Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta bantu kami menuju 10.000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita teori Boruto to Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 297 bagian ke-156, Jogan adalah incaranku. Adegan dimulai lagi saat Boruto menjelaskan kepada rekannya mengenai Otsutsuki asing. Kita harus segera bergegas kembali ke markas Orochimaru. Tempat ini sudah tidak lagi aman, kata Boruto dengan tegas. Semua yang berada di area tersebut setuju dengan saran Boruto. Minato menambahkan, kita tak punya pilihan lain, keberadaan Otsutsuki asing itu membuat situasi semakin berbahaya. Kita harus mencari tahu lebih banyak dan menyusun rencana baru. Boruto kemudian mengaktifkan teknik Hiraishin untuk membawa mereka kembali ke markas Orochimaru. Dalam sekejap, mereka telah sampai di markas Orochimaru, di mana Orochimaru dan timnya sudah menunggu dengan cemas. Orochimaru menyambut mereka dengan mata tajam, aku sudah mendengar tentang perkembangan terakhir. Thorn Soul milik Hidari ada pada kalian, bukan? Boruto kemudian berkata, ada Otsutsuki asing yang mengacaukan rencana kita. Orochimaru kemudian bertanya, apa maksudmu dengan Otsutsuki asing? Boruto menjawab dengan tegas, Momoshiki memberitahuku bahwa ada Otsutsuki asing yang sedang mengawasi kita. Tujuannya adalah untuk mengambil mata murni Jogan yang kumiliki. Orochimaru memperhatikan Boruto dengan seksama, lalu bertanya, apakah kau mempercayai Momoshiki? Boruto menghela napas sebelum menjawab, sejujurnya, aku tidak sepenuhnya mempercayai Momoshiki. Tapi apa yang dia katakan memang ada benarnya. Tidak mungkin Jura bisa keluar dari dimensi tak terbatas yang kuciptakan tanpa bantuan Otsutsuki lain yang memiliki kekuatan luar biasa. Orochimaru merenung sejenak, lalu berkata, ini berarti situasinya lebih berbahaya dari yang kita perkirakan. Kita harus bersiap menghadapi segala kemungkinan. Toneri yang berdiri di dekatnya menambahkan, Otsutsuki asing ini mungkin memiliki rencana yang lebih besar dari sekedar mengambil Joganmu, Boruto. Mereka mungkin memiliki tujuan yang lebih mengerikan. Minato yang mendengarkan dengan serius berkata, kita harus segera menyusun rencana. Kita tidak bisa membiarkan mereka bergerak bebas. Menurutmu apa lagi yang mereka incar? Boruto berpikir sejenak dan berkata, mungkin mereka juga mengincar Shinju, dan tidak mengizinkan mereka untuk mati. Itulah sebabnya mereka membantu Shinju, tetapi aku juga tidak tahu apakah mereka bekerja sama atau tidak. Namun, aku berasumsi jika Shinju hanya mereka manfaatkan saja. Koji mengangguk, menambahkan, aku juga berpikiran sama denganmu. Mereka adalah entitas yang sangat mengerikan dan licik, kita tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Mereka bisa menggunakan Shinju sebagai pion untuk tujuan mereka yang lebih besar. Toneri yang berdiri di sebelah mereka berkata, kita harus mencari tahu lebih banyak tentang tujuan mereka. Orochimaru, apakah ada cara untuk mempelajari lebih lanjut tentang Otsutsuki asing ini? Orochimaru berpikir sejenak sebelum menjawab, ini akan jadi sangat sulit. Karena kita sama sekali tidak mempunyai petunjuk tentang Otsutsuki asing tersebut. Kabuto kemudian berkata, apakah tak ada cara lain? Adegan berpindah ke Konoha, di sana terlihat Iida dan Daemon sedang mendiskusikan sesuatu. Iida terlihat cemas, matanya yang biasanya tenang kini terlihat gelisah. Kita sedang dalam bahaya, katanya dengan nada serius. Daemon, yang duduk santai di sebelahnya, merespon dengan nada tidak terlalu peduli, apa maksudmu kita dalam keadaan berbahaya? Iida menatapnya tajam. Ada Otsutsuki asing yang sedang mengawasi kita, jawabnya tegas. Daemon tersenyum licik. Kalau begitu kita tinggal hadapi saja. Ini pasti jadi pertempuran yang sangat menyenangkan, katanya dengan penuh semangat, matanya berkilat dengan antusiasme. Iida menggelengkan kepalanya dengan tegas. Sebaiknya kau tidak gegabah, Daemon. Dia jauh lebih kuat dari yang kau pikirkan, katanya, mencoba menekankan betapa serius situasinya. Daemon mengernyit, rasa penasaran mulai tumbuh dalam dirinya. Sebenarnya siapa dia dan dari mana kakak mendapatkan informasi tersebut? Tanyanya,
kini lebih serius. Eida menghela napas dalam-dalam. Aku sedang mengawasi Boruto, katanya pelan. Aku menemukan bahwa Boruto sedang diincar oleh Otsutsuki asing tersebut. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita juga akan diincar oleh dirinya. Daemon terdiam sejenak, mencerna informasi tersebut. Jika Boruto diincar, berarti masalah ini lebih besar dari yang kita pikirkan, katanya akhirnya. Eida mengangguk. Betul, dan kita harus waspada, Otsutsuki ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Jika dia benar-benar mengincar kita, kita harus siap. Daemon berdiri, wajahnya serius. Lantas, apa rencana kakak? Eida melihat ke arah jendela, merenung sejenak. Kita harus berkoordinasi dengan Konoha. Mungkin kita tidak menyukai mereka, tetapi dalam situasi ini, kita harus bekerja sama. Selain itu, kita harus meningkatkan pertahanan kita sendiri. Aku tidak ingin kita terjebak tanpa persiapan. Daemon tersenyum kecil. Bekerja sama dengan Konoha, ya? Itu pasti akan menarik, katanya dengan nada bercanda, meskipun dia tahu ini adalah langkah yang tepat. Eida mengangguk. Kita tidak punya pilihan lain. Otsutsuki ini bukan musuh biasa. Dia bisa menghancurkan kita dengan mudah jika kita tidak hati-hati. Daemon kemudian bertanya, bagaimana dengan Kawaki? Eida menghela napas berat. Sejujurnya, aku sangat menyayangkan hal ini. Kawaki juga sepertinya tidak bisa kita andalkan dalam situasi seperti ini. Sebelum sifat egoisnya hilang, ini akan mustahil baginya untuk bisa bekerja sama. Daemon menjawabnya, kakak benar, untuk sekarang kita lupakan dahulu keterlibatan Kawaki. Fokus kita harus pada pertahanan dan persiapan. Eida mengangguk setuju. Kita harus memperkuat aliansi kita. Mengatur strategi dengan Konoha adalah langkah pertama. Kita juga harus memastikan bahwa kita memiliki segala sumber daya yang kita butuhkan. Daemon yang lebih serius dari biasanya, berkata, baiklah, aku akan mulai dengan memperkuat pertahanan di sekitar wilayah kita. Jika Otsutsuki tersebut datang, kita harus siap untuk memukul mundur sialan itu. Eida mengangguk dan berkata, bagus Daemon, aku akan menghubungi Shikamaru, kita butuh semua bantuan yang bisa kita dapatkan. Sementara itu, di laboratorium Amado, suasana tegang terasa saat Amado sedang mengamati layar monitornya. Di balik mata cermatnya, terpancar kekhawatiran yang mendalam. Layar tersebut menunjukkan fluktuasi energi yang sangat besar, begitu besar sehingga membuat Amado terkejut dan cemas. Ini tidak mungkin, gumamnya dengan nada penuh kebingungan. Tidak ada makhluk di bumi yang memiliki energi sebesar ini. Shinju, aku rasa tidak. Ini pasti ada Otsutsuki yang datang ke bumi. Amado menghela napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya yang kalut. Dia tahu bahwa kehadiran Otsutsuki ini bukanlah pertanda baik. Apa yang dia rencanakan? Tanyanya pada dirinya sendiri, mencari jawaban di balik data yang tertera di layar. Ah, ini sungguh merepotkan. Belum selesai dengan Shinju, kita sudah kedatangan Otsutsuki lagi. Sambil memijat pelipisnya yang berdenyut, Amado mencoba menganalisis situasi dengan lebih mendalam. Jika ini benar-benar Otsutsuki, kita harus segera bertindak. Aku harus memberitahu yang lainnya. Mereka harus tahu betapa seriusnya ancaman ini. Kembali ke markas Orochimaru, terlihat Boruto sedang berbicara dengan gurunya, Sasuke, yang kini telah pulih sepenuhnya. Di ruangan itu, ketegangan terasa saat mereka membahas ancaman baru yang mengintai. Sasuke, dengan tatapan serius, berkata, Boruto, ini akan menjadi ancaman yang sangat berbahaya. Aku sudah memikirkan rencana yang sepertinya memang harus kita lakukan. Boruto, dengan pandangan penuh rasa ingin tahu, menanggapi, apa rencana yang kau rencanakan, Sasuke Sensei? Sasuke menjawab dengan tegas, kita harus cepat menyelamatkan Naruto. Mau tidak mau, rencana penyelamatan ini harus dilakukan sekarang juga. Kita butuh tambahan kekuatan, terutama dari Naruto. Tanpa dia, pertahanan kita akan jauh lebih lemah. Boruto terkejut dengan rencana gurunya. Dia terdiam sejenak, merenung dalam-dalam, pikiran tentang ayahnya yang masih terperangkap membuat hatinya berat. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Boruto mengangkat kepalanya dan menatap Sasuke dengan tekad yang kuat. Aku setuju, Sasuke Sensei, kita harus menyelamatkan ayah sekarang juga. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita harus bergerak cepat sebelum semuanya terlambat. Terima kasih telah menonton video alur cerita teori Boruto episode 297 bagian ke-156, Jogan adalah incaranku. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih,
Dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.